ada gibah yang diizinkan dalam Islam. Gibah itu kata Nabi kan kalau kita ngomongin sesuatu yang meskipun itu fakta, orangnya nggak suka kalau ketahuan kita omongin. Kalau segitu itu fakta, kalau ternyata bukan fakta, maka jatuhnya fitnah. Dalam Islam ada gak gibah yang diizinkan? Ada. Contoh, satu, kita diminta jadi saksi di pengadilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh orang kayak gitu? Masya Allah. Gini ya, saya bagi dua dulu jawabannya. Satu untuk dalam diri dulu, dua baru cara kita bersikap. Ya, kalau untuk dalam diri ada tiga hal yang kita lakukan kalau kita ngelihat kemaksiatan. Satu, nasehatin, ya, karena Allah kenalin kita sama Dia juga kan gak kebetulan. Ketika ada sesuatu yang salah, ya udah kita bisa dapat pahala dakwah dari orang itu. Gak mempan. Yang kedua, atau misalkan gak kenal sama sekali, jadi gak ada WA-nya, gak ada akses untuk menghubunginya, jadi gak bisa nasehatin. Yang kedua berarti doain, ini minimal juga ya. Karena kalau kita ngedoain saudara kita, malaikat doain yang sama untuk kita. Kalau kita berdoa sendiri bisa jadi kehalangan oleh dosa kita, jadi belum terkabul. Tapi kalau misalkan kita didoain oleh malaikat, malaikat kan gak punya dosa. Dua itu jadinya ya. Tiga, jaga hati ini tetap bersih. Kenapa? Karena satu, kita meninggal gak ditanya kelakuan dia. Tiga, tadi dan selanjutnya, ketika akhirnya misal ternyata beneran dia beneran jahat, maksiat, ternyata malamnya tobat, nggak ada yang tahu hidayah orang. Kalau Allah udah ngasih hidayah, bisa tahu-tahu malamnya tobat. Malamnya tobat, dia nangis, tobat nasuha, tahajud, nangis. Kita yang mergokin keburukannya dia, masih ngomongin keburukan dia ke orang-orang sampai berbulan-bulan ke depan. Yang maksiat dia, kitanya ikut dapat dosa, rugi sekali. Ini tadi alhamdulillah tidak disebutkan nama, tidak disebutkan apa, tapi Allah tahu niatnya pengen apa. Dan bismillah, kita bicara sekarang itu dalam diri, sekarang bicara tentang orangnya. Keadilan Allah akan datang, pasti, yakin? Yakin. Pertanyaannya, kalau ada seseorang berbuat buruk, kira-kira lebih mantap mana? Kita ngebalas sendiri atau balasan Allah? Balasan kita atau balasan Allah? Kalau kita yakin balasan Allah lebih ajib, ngapain kita ngotorin tangan kita sendiri? Jadi intinya apa? Gak perlu kita balas dengan keburukan dia. Tugas kita tadi cuma tiga, nasehatin, doain, jaga diri tetap bersih. Masalah dia berubah gak berubah, kita tetap kebagian pahala dakwahnya. Ya kan? Contoh, Dr. Zakir Naik ceramah keliling dunia. Beliau gak akan ditanya berapa orang yang mualaf gara-gara kamu, tapi ditanya niat kamu dakwah tuh apa. Selagi dakwahnya lillahi ta'ala tetap jadi pahala meskipun gak ada yang mualaf. Sama ceramah di Atin atau di Musola Al-Ikhlas, yang nilai tetap Allah. Ceramah di Mabes TNI atau di Markas Hansip, yang nilai juga tetap Allah. Ini saya nggak akan ditanya berapa orang kamu yang hadir ke kajian kamu, enggak. Tapi saya ditanya, ini niat ceramah apa nih? Pengen dipanggil pinter atau pengen lillahi ta'ala nyebarin dakwah? Begitu saya ditanya. Ya. Maka istilah pengadilan Allah cepat atau lambat pasti akan datang. Kita masih sanggup berbuat baik, bismillah, kita bisa dapat amalan wali kalau kita baik ke orang yang jahat ke kita. Tapi dia tetap jahat kok. Kalau dengan dia jahat, saya daripada ngotorin hati saya pengen jaga jarak. Boleh, silakan. Gak usah kenal juga gak apa-apa. Tapi jangan dimusuhin, jangan difitnah balik, jangan dijahatin, jangan dikebukin. Udah bismillah, gak apa-apa. Kalau ternyata dia pengen nipu sahabat kita, boleh nggak? Ada gibah yang diizinkan dalam Islam.
Gibah itu kata Nabi kan kalau kita ngomongin sesuatu yang meskipun itu fakta, orangnya nggak suka kalau ketahuan kita omongin. Kalau segitu itu fakta. Kalau ternyata bukan fakta, maka jatuhnya fitnah. Dalam Islam ada gak gibah yang diizinkan? Ada. Contoh, satu, kita diminta jadi saksi di pengadilan. Sedang pengen ditegakkan peraturan. Bener nggak Dennis kamu ngelihat dia nyuri? Kita beneran lihat. Kita nggak boleh jawab. Nggak mau. Kan nggak boleh bongkar aib orang. Nggak boleh. Karena ini masalahnya butuh keadilan ini orang. Korbannya minta keadilan. Kita lihat. Itu pun gak usah ditambah-tambahin. Lihat nggak? Lihat. Gak usah ditambahin. Iya mana mukanya nyebelin banget. Gak usah. Lihat. Apalagi gibah kedua yang diizinkan ketika kita pernah misalkan ditipu orang, terus si penipu ini kita lihat lagi ngobrol sama saudara kita. Beres-beres ditanya, kamu tadi ngobrol sama siapa? Ngobrolin apa? Iya, dia nawarin investasi. Kayaknya saya pengen ikut nih, menguntungkan kelihatannya. Itu boleh sampein. Dulu saya pernah dengan dia juga begitu. Tapi memang hasilnya ya rugi. Atau ya sampein aja apa adanya. Ya. Wallahu a'lam, mungkin kali ini dia sudah tobat, gak ada yang tahu. Tapi dulu mah pernah kejadian saya kemakan sama dia. Gak apa-apa. Kalau demi nyelamatin saudara, ya. Tapi itu dengan catatan kita pernah jadi korban dan juga kita pernah ada bukti kerugian. Ya. Nah kalau misalkan seperti itu, misalkan nih kita ketemu saudara yang habis ketemu si penipu atau si penjahat, modusnya sama persis, itu boleh sakit, silakan sampai hati-hati. Kita juga berusaha jaga hati, jangan pakai emosi. Kamu tahu nggak? Dia tuh ya, udah ya, nggak usah pakai bumbu, ya. Ala kadarnya aja, ya. Jadi silakan ini soal seperti itu. Kalau memang ada otoritas yang berkuasa untuk menghentikan dia, laporin silakan. Di kantor misalkan kita tahu dia kayak gitu, laporin ke atasannya. Karena atasannya yang punya otoritas kepada dia, silakan. Dengan niat juga bukan supaya dia tahu rasa, niatnya benar-benar supaya kezoliman berhenti. Masih boleh. Ya kan? Sama kayak kita juga ngedorong ya, izin punten. Jadi nyambung ke sini. Kalau ada istri dipukulin sama suaminya, punten. Kalau sampai KDRT itu udah bukan bicara masalah hidup. Karena bedanya masalah hidup sama suami red flag, suami jahat, masalah hidup itu dihadapin bersama-sama dengan pasangan. Suami jahat, suami red flag dihadapi oleh istri menghadapi pasangan. Contoh masalah hidup, lagi sama-sama lurus, takwa, tahu-tahu suaminya dipecat, iya itu masalah hidup. Kalau tiba-tiba dipukulin kayak yang belum lama ini beredar, video mohon maaf selebgram ya, sampai bayinya ketendang, udah bukan masalah hidup, sampein udah cerita supaya kezalimannya berhenti, ya. Maka ya gitulah cara kita bersikap. Yang penting tadi yang kita lakukan dalam diri, nasihati, doain, jaga hati tetap bersih. Karena cepat atau lambat kita meninggal gak ditanya kelakuan dia, dan pengadilan Allah akan datang untuk dia. Dan kalau kita pengen mencegah kezaliman, silakan. Kalau kira-kira dia pengen nipu dan calon korbannya kita kenal, masih boleh dikasih tahu. Tentu tadi sekali lagi, gak usah ditambah ujaran-ujaran, bumbu-bumbu kebencian, sampein faktanya aja. Biar dia yang menilai, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan. Padahal gak usah ngotorin kita yang ngebales, ya. Pengadilan Allah lebih mantap soalnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak, ada tanya? Oh iya. Ini di Masjid Atin, Jaktim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Sudah ada. Ya, agak lebih keras saja.
masuk. Ya, bapak ini Sudah meninggal. lagi. Oh, alhamdulillah. Sehari itu selalu dimarahi sama istrinya kayak juga sekali 3 kali. Nah, apakah itu rezekinya bapak itu seperti itu atau bagaimana menyikapi? Masya Allah. Kedengeran nggak? Bapak ini dulu punya istri wafat. Kita doain ya, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Lalu beliau menikah lagi. Alhamdulillah. Setelah menikah, ternyata diomelin sehari 3 kali, seperti minum obat. Apakah rezeki saya diomelin gitu kata dia. Tenang Pak, bismillah ya. Mana istrinya Pak? Ya, bismillah.